حكم الخبر يكون المقصود منه أن يتعلق المكلف بهذا الحكم والنسبة تعلق اعتقاد. Dan hukum khobari ini maksudnya ketika Allah menghabarkan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya hatinya mukallaf itu kena mengetahui nisbah ini, kemudian dia meyakininya. Ta'alluqa i'tiqad, ketahui dan yakini, bukan Anda melakukannya, karena keesaan Allah tidak bisa diamalkan. Berbeda dengan amal. Amal itu berbeda dengan sholat. Sholat itu adalah amal. Anda lakukan di luar hati Anda. Karena perbuatan di luar hati Anda, orang boleh tengok. Tapi keesaan Allah kan kena ada di hati Anda. Macam mana Anda boleh tengok. Karena itu akidah tidak dimaksudkan untuk amal. Berbeda dengan fikih, dia dimaksudkan untuk amal. Maknanya keesaan Allah tidak diamalkan, tapi diyakini. Itulah maknanya bahwasanya qadiyah khobariyah itu dimaksudkan agar manusia itu hatinya terhubung dengan qadiyah khobariyah ini daripada aspek hubungan kepercayaan. Dengan makna hatinya mesti percaya terhadap qadiyah i'tiqadiyah ini, qadiyah khobariyah ini. Wa anta takayyaf nafsuhu bihi, maknanya jiwanya mukayyafah, terbina atasnya. Karena kalau sudah Anda itu meyakini Allah, meyakini keesaan Allah, jiwa Anda akan berbeza dengan orang yang meyakini Allah itu tiga. Dan berbeza yang meyakini Allah itu, Tuhan itu banyak. Anda tengok antara orang Nasrani, orang Muslim, orang Hindu, dia akan, dan orang ateis. Anda akan merasakan jiwa-jiwa mereka, cara-cara mereka berpikir berbeza kan. Bagaimana akhlaknya orang ateis pasti berbeda dengan orang Muslim, berbeda dengan orang Nasrani, wahakadha. Perbezaan ini dikatakan takayyufun nafs. Ayo. Ay yakunu al-maqsud minhu tasdiqul mukallaf bih. Maknanya, maksud daripada hal itu, mukallaf mesti mempercayainya, hadza huwa tasdiq, mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan Allah daripada keesaan Allah, bahwasanya Allah itu esa, Anda mesti mempercayainya. Hadza huwa tasdiqul mukallaf bihi. Itu adalah maksud daripada ahkam al-khabariyah. Ayo. Bima'na idha'anuhu lihadhihi nisbati bitasdiqihi biha. Bima'na idha'anuhu, maknanya Anda tunduk. Setelah Anda mengetahui, Anda tunduk. Tidak cukup di dalam di dalam ahkam khobariyah ini. Tidak cukup di dalam ahkam khobariyah ini Anda hanya mengetahui. Berapa banyak orang-orang Quraisy mengetahui bahwasanya Nabi itu, Muhammad itu adalah siapa namanya? Nabi. Betul apa tidak? Nabi Muhammad ini memang Nabi yang hak. Tapi apakah jiwa mereka id'an? Anda mempercayai tidak cukup. Anda mesti tunduk. Dengan makna, kalau Anda diminta untuk syahadat, Anda mesti syahadat. Tidak cukup Anda itu tahu. Di sini ada perbezaan antara tasdik mantiki dan tasdik syar'i. Tasdik mantiki, Anda cuma mengetahui memang itu benar. So, saya tahu Nabi Muhammad adalah Nabi. So, apa? Anda kena beriman, saya tak nak. So, tengok. Maknanya iman itu bukan perkara murni ittirari, bukan. Ada unsur ikhtiarinya. Jadi iman itu terdiri atas Anda mengetahui. Setelah Anda mengetahui, Anda tunduk, Anda beriman dengan apa yang Anda ketahui. Ketika Anda tahu ini adalah Nabi, Anda kena beriman. Yakni antakmal bilawazim ma'rifatika. Itu namanya id'an. Itu namanya id'an. Ahkam khobariyah dimaksudkan untuk itu. Setelah Anda tahu, Anda kena tunduk. Ikuti, amalkan dengan lawazim. Apa yang dikatakan oleh ahkam khobariyah. Ketika ahkam khobariyahnya itu adalah keesaan Allah, ya jangan sembah selain Allah. Berapa banyak orang mengetahui Allah itu esa dan still menyembah benda-benda yang lain. Ayo. والحكم الإنشائي يكون المقصود منه تعلق المكلف به وإذعانه له بأن يقوم بفعل يكون ناشئا عن تصديقه وإذعانه لهذا الحكم. Lah, hukum insya'i dia lebih daripada hukum
khobari. Yang mana hukum khobari itu hanya meyakini saja, hanya meyakini dan tunduk. Adapun hukum insya'i maksudnya adalah bagaimana setelah Anda meyakini dan Anda tunduk, Anda kena mengamalkannya. Dengan makna kalau Anda tahu, oh Allah mewajibkan kita untuk sholat, Anda tahu dan Anda percaya itu adalah perintah Allah, apakah cukup sampai di situ? Tidak, Anda kena sholat kan? Apakah cukup orang saya percaya ini adalah perintah Allah? Ya sholat toh. Ya Anda sholat. Loh, Anda sudah tahu ini perintah Allah, tapi Anda tidak mau untuk apa namanya? Sholat. Apakah cukup dikatakan Anda melakukan fi'lul insya'i atau perintah insya'i hanya dengan mempercayai? Tidak, Anda kena melakukan. Berbeda dengan ahkam khobariyah, Anda tidak perlu melakukan karena memang tidak dimaksudkan untuk dilakukan. Ketika Allah mengatakan ini adalah Nabi Muhammad, percaya dan imani. Itu namanya it'an dan tunduk. Terus saya mengamalkannya, bagaimana tidak perlu Anda amalkan itu? Anda kena yakini saja. Keesaan Allah Anda percayai dan Anda yakin dan Anda tunduk, itu adalah perkara yang benar. Ayo. ومثال